Buat kalian yang pengen coba ngonten di YouTube, apalagi kalau kalian tuh pengen banget nih bisa ternak channel karena bikinnya gampang, bikinnya mudah, dan nggak butuh waktu lama nih buat harian. Dan ini kontennya mungkin bisa jadi konten satisfying ya jenisnya, dan konten yang mungkin bisa dibilang agak evergreen. Bisa dibilang agak kenapa? Karena ya kita sebenarnya bisa memodifikasi isi kontennya ke depannya nanti. Yaudah nggak usah lama-lama, langsung aja kita akan bahas di video kali ini ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa dapat inspirasi dan juga siapa tahu teman-teman jadi kepikiran ide yang baru. Nanti ke depannya kalian mau bikin channel YouTube seperti apa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang saat ini sedang bingung nih ya, gimana nih pengen mulai ngonten YouTube, pengen bikin video YouTube, atau mungkin pengen cari peluang buat dapat penghasilan dari YouTube, tapi kalian bingung harus bagaimana. Di satu sisi, waktu kalian mungkin terbatas, lalu kemudian teman-teman juga belum pede nih ngomong di depan kamera, terus kemudian pengennya langsung target luar negeri. Nah, ini nih, ini menjadi salah satu hal yang menarik. Kemarin saya nggak sengaja ketemu channel ini, dan wah ini sih oke banget. Karena sebenarnya ini sih cuman kayak irisan-irisan gitu loh. Ini semacam kayak apa ya, kayak semacam hal-hal yang sederhana gitu, hal-hal yang sederhana yang bisa kalian lakukan sendiri di rumah. Tapi ya harus kalian garis bawahi, semuanya nggak semudah seperti yang kalian bayangkan, perlu effort dan perlu proses, dan juga tergantung rezeki teman-teman masing-masing. Ya, langsung aja kita akan bahas nih. Oke, jadi ini adalah channelnya ya teman-teman. Channelnya ini lucu banget ya teman-teman. Nah, ini tuh berusaha untuk memainkan Play-Doh dan juga karakter-karakter yang ada. Nah, di video-video terbaru beliau ini kalian bisa lihat ya, viewsnya cukup lumayan gede-gede, dan dalam 1 bulan itu, ini 7 hari terakhir deh. 7 hari terakhir itu beliau itu udah 3,7-an lah ya. Berarti total sebulan itu anggap aja 12 juta views. Itu kalau target luar negeri itu pasti RPM-nya cukup lumayan, bisa 400-500 ke atas teman-teman ya, dan hasilnya cukup lumayan ya untuk membuat sebuah channel seperti ini. Nah, buat teman-teman, ini tuh pakai sebuah Play-Doh, atau mungkin bisa kalian juga menggunakan pasir ajaib, pasir kinetik gitu ya. Itu bisa banget. Dan sebenarnya nilai jualnya di sini tuh ada 2 ya. Jadi konten-konten seperti ini kita akan coba play di sini ya teman-teman ya. Konten-konten seperti itu nilai jualnya ada di 2 hal teman-teman. Yang pertama, satisfying tentang mencampur sebuah mainan ya. Dan ini tuh juga ada nilai sebuah kayak apa ya? Satisfying melihat warnanya berapa sih? Kalau ininya sama-sama gede ukurannya, warnanya bakal jadi apa? Terus yang kecil jadi apa? Dan ini juga menjual yang namanya perpaduan karakter. Kalau kayak gini karakternya yang mana? Kalau kayak gini karakternya yang mana? Kalau kayak gini karakternya yang lebih coklat tua. Kalau warnanya gini karakternya lebih kayak gimana? Bisa dipahami ya teman-teman ya? Tuh, jadi kayak dari mainan-mainan lilin zaman-zaman kita SD dulu. Nah, ini dilakukan seperti ini teman-teman. Dan ini juga nggak butuh barang-barang yang aneh-aneh. Cuman di sini ada yang memperkuat karakternya. Apa itu? Nah, di sini ada karakter-karakter animasi seperti ini. Nah, Craftycorn dan juga Giblet Ploppy. Jujur saya juga baru tahu karakter itu karakter apa. Artinya, ini kan dia sudah memanfaatkan yang namanya super specific needs. Target audiensnya jelas. Jadi, YouTube akan merekomendasikan video-video yang ibaratnya orang-orang itu yang suka dengan karakter-karakter ini. Nah, video kalian tuh akan disempilin untuk direkomendasikan kepada orang-orang seperti itu. Nah, lalu ini juga memanfaatkan musik yang viral ya. Jadi ini uploadnya dari HP biar teman-teman nanti bisa pakai musik-musik yang viral. Kalian bisa lihat musik-musik apa aja sih yang dipakai karakter-karakter seperti ini. Nah, tadi saya udah nyari ya Craftycorn and Giblet ini kayak gimana. Ternyata ini nih karakternya nih. Tuh, kalian bisa cari sendiri di Google ya. Kalian bisa cari sendiri Craftycorn ini apa, karakter-karakter itu seperti apa. Nah, kalian bisa bikin via AI juga boleh ya. Nah, gambar-gambarnya kalian bisa bikin pakai Google gitu-gitu loh. Gambar-gambar yang menarik dan lucu ini sudah akan menjadi hook ya. Jadi 3 detik, 5 detik pertama di awal untuk konten short ini sangat-sangat penting. Apalagi target audiens kita ini kan sebenarnya target bocil ya. Cuman ini nggak bocil-bocil banget. Masuknya ke ranah konten-konten satisfying gitu loh. Konten-konten mungkin crafting, kesenian, dan seterusnya. Nah, berapa modal yang diperlukan untuk bikin beginian? Nah, sebenarnya gini aja sih teman-teman. Untuk modal awalnya, nah ini saya udah cari-cari ya teman-teman ya. Jadi di Shopee itu ada yang namanya Play-Doh. Nanti saya akan masukkan aja link di deskripsi kali ya. Model-model Play-Doh yang murah-murah, kalian kalau bisa langsung beli yang warnanya banyak, biar nggak misa-misain. Jangan beli yang merek Play-Doh yang mahal ya. Beli aja merek kayak mainan lilin yang merek murah-murah aja. Sementara di situ kalau penghasilannya udah banyak, baru kalian beli yang bagus. Sehari cuma sekali upload aja kok teman-teman ya. Beli aja segini. Ibaratnya kalian bisa modifikasi nanti. Dan ini satu kayak gini nih. Ini coba saya klik ya.
Ini kan udah ada warna-warnanya tuh. Jadi kalian enak, ini tuh bisa kalian pakai untuk jadi 2 konten untuk satu warna ini ya. Atau satu konten juga boleh nih teman-teman. Lingkarannya kalian sesuaikan, kecil, gede, kecil, gede. Lalu terus kemudian untuk kebutuhan alat ini nih, alat ini tuh namanya spatula atau spigot spatula. Apa ya istilahnya ya, gitulah. Nih saya udah cari juga. Ini nih modelnya seperti ini, harganya murah, cuman 5 ribuan aja. Kalau ini kan sekali pakai aja, dan ini pun juga kalian bisa pilih mau ukurannya yang seperti apa. Tuh ya, mau yang bagusan juga boleh, mau yang biasa-biasa juga boleh. Nah, ini kalian bisa beli dan ini modelnya seperti itu. Atau kalian sebenarnya juga bisa ngemodalin pakai tepung terigu. Cuman ya ribet ya. Tepung terigu pakai pewarna makanan. Ya, itu bisa kalian gunakan. Dulu teman-teman saya itu pakai tepung terigu, pakai makanan. Cuman kan agak repot ya, mending langsung beli jadi. Nah, apakah ini nggak boros bang kalau bikin-bikin konten kayak gini? Sebenarnya ya pastinya karena ini butuh modal, ya jadinya akan boros. Cuman kalian juga harus bisa ngakal-ngakalin. Ini kan ada warna-warna yang kayak coklat-coklat kayak gini. Ini bisa kalian pakai berkali-kali. Misal nih, kalian habis nyampurin warna hijau sama coklat, nanti hasilnya jadi abu-abu misal ya. Nah itu jangan dibuang, kalian simpen lagi. Ya asal warnanya sudah merata. Nah ini contoh ini nih warna pelangi nih, tuh ya. Wah, sorry, kok balik ke sini lagi. Bentar. Ini tadi warna pelangi ini, lihat ya teman-teman ya, lihat. Ini warna pelangi ini, kalian lihat ini kayak joker-joker gitu. Terus kemudian teman-teman di sini dicampurkan sama yang putih. Jadi hasil campuran-campuran sebelumnya ini bisa kita manfaatkan di sini juga. Nih, ya. Ini juga rata-rata yang komen ini pakai bahasa Inggris semua rata-rata. Artinya ini targetnya udah luar negeri nih teman-teman. RPM-nya jauh lebih tinggi. Bang, tapi apakah ini tidak terdeteksi dengan konten anak-anak? Jawabannya enggak sih, karena dia bisa komentar juga. Kalau konten terdeteksi anak-anak, kalian nggak bisa komen. Artinya RPM-nya masih tinggi. Meskipun menggunakan karakter anak-anak, tapi di sini kalian lihat sendiri ini termasuk sebagai karya seni. Nah, ya, jadi dikombinasikan orang yang suka crafting, karya seni, suka video satisfying, terus ditambah karya-karya seperti ini. Nanti saya akan bahas lagi ya. Saya pernah melihat contoh-contoh kayak gini juga dengan cat air, tapi dia menggunakan karakter Sonic ya. Mungkin bagi kita orang Indonesia, kayaknya Sonic itu karakter jadul deh. Kayaknya anak-anak zaman sekarang udah nggak kenal sama Sonic deh. Tapi nyatanya kemarin saya nemu sebuah channel yang membahas ya persis kayak gini modelnya, cuman dia pakai cat air gitu ya. Ya, membahas terkait soal Sonic. Ya, jadi gambar-gambar ini Sonic nih ya. Nah, nanti Sonicnya itu bisa kalian ubah-ubah dengan menggunakan AI teman-teman ya. Jadi AI itu kayak gampang banget. Kalian bisa gantiin karakter ini, jadiin warnanya jadi pink, warnanya kalian jadiin jadi biru. Sekedar perintah sederhana aja. Ini saya contohkan aja ya. Saya akan coba nyari karakter ini deh. Karakter ini saya akan coba save dulu ya. Oke, setelah saya save tadi teman-teman. Nah, sini saya tinggal minta ChatGPT aja nih, seperintah sederhana aja. Ubahlah badan karakter ini jadi warna pelangi. Nah, kayak gitu aja. Kita tinggal coba ya. Ini kita udah medium aja deh ya. Kita coba generate aja. Dan ini juga bisa kalian lakukan pakai ChatGPT yang gratisan ya teman-teman ya. Nah, kita coba ubah-ubah, mungkin nanti pakaikan ini topinya yang warna-warni. Nah, semacam itu aja. Sekarang udah zaman AI, kalian nggak usah pakai Photoshop lagi. Tinggal minta generate pakai ChatGPT kayak gini aja. Ini udah bakal nolong banget sih teman-teman. Jadi kalian bebas. Misal nih, kalian minta bikinkan karakter kakinya menjadi lebih gede. Intinya kan orang ketika melihat karakter ini, dia udah tahu ini tuh karakter apa sih ya. Jadi kita mungkin nggak tahu nih karakternya apa, tapi di luar sana ternyata peminatnya banyak. Mungkin kalian bisa memanfaatkan kayak Minecraft atau yang lain-lain. Nah, ini sebuah ide yang cukup menarik sih kalau buat saya gitu ya. Nah, buat yang ternak-ternak channel ini juga cukup menarik. Cuman ini kekurangannya adalah ya tentunya membutuhkan modal tadi. Modalnya ya modal Play-Doh atau mainan lilin yang cukup lumayan mahal gitu ya. Tapi sebenarnya ya kita masih bisa ngakali sih. Kalau konten kita udah banyak, kita kan stok Play-Doh-nya udah banyak tuh dari berbagai macam warna. Cuman untuk warna-warna dasar seperti warna kuning, terus warna putih, terus warna merah terang, warna orange terang, ini kan kita harus beli lagi, yang jadi masalah ya. Ya kalau gitu hitung-hitung aja lah. Misal sehari kita ngabisin 12.000 gitu ya. 12.000 kita kalikan 30 lah ya. Anggap aja bikin 30 video sebulan. 360.000 doang ya modalnya. Nah, ini harusnya kalian nggak beli 30 kali sih, karena kalian masih bisa campur-campur tadi itu. Atau kalian cari yang versi-versi murahnya aja.
Ya, gitu ya teman-teman ya. Nah, ini adalah modalnya, gambarnya seperti itu, atau mungkin kalian punya ide, wah bang, saya punya ide nih, kayaknya itu bisa diganti dengan barang ini deh, ini bisa dibikin di rumah gratis, lebih murah. Oh bang, ini bisa pakai tepung terigu, tuh lihat ya. Nih, kalian bisa pakai karakter ini, tuh kalian bisa download, keren kan, warnanya pelangi tuh. Jadi, lakukan kreativitas kalian teman-teman. Tuh, jadi ya model kayak gini, misalnya nih ya, kalian bikin pelangi-pelangi kayak gini, nah udah deh, kalian tinggal ganti aja, butuh karakter ini ganti aja. Atau nih kalau kalian misalnya, bang, susah banget nih bang, cari karakter-karakter kayak gini. Ya sudah sih guys, ini aja kalian capture, ya kalian screenshot ini, terus kalian cut, terus minta ChatGPT deh untuk ubah jadi seperti apa. Mungkin badannya badan Sonic, mukanya muka yang kayak karakter Giblet ini. Sebatas itu aja. Ya teman-teman ya. Dan di zaman-zaman AI ini udah serba gampang, kalian nggak perlu buang-buang waktu lama nyari gambar-gambar di Google. Kalian tinggal minta ChatGPT, kalian pengen ubah karakter seperti apa. Dan kalian juga bisa misalnya, oh bang saya tuh pengen banget karakter ini bang, tapi nggak nemu-nemu. Ya udah capture aja, terus minta ChatGPT, bikinkan karakter ini, ubah warnanya jadi sekian. Toh nggak butuh resolusi gede kan, karena kan ini dipakai cuman kecil-kecil aja. Tuh, ngeditnya juga gampang kok, ketika pas ini udah dicampur, tinggal kalian masukkan ini di CapCut, gambar ini, gitu ya. Dan hasil dari ChatGPT pun berupa PNG juga dan transparan juga bagian belakangnya. Jadi nggak perlu lagi ngedit pakai aplikasi lain, nggak perlu lagi ngedit pakai Photoshop. Zaman sekarang bener-bener enak banget ya. Nah, cuman ini ada kendala terbesarnya lagi selain itu untuk jangka panjangnya ya. Kita balik lagi ke channelnya. Nah, jangka panjangnya di sini kalian juga harus mulai mempelajari karakter-karakter ini, mulai ngikutin. Jadi kalian itu kalau misalnya karakter ini lagi rame diperbincangkan apa, teman-teman bisa ngikutin. Jadi channelnya nggak monoton, nggak bosenin. Ya, jangan cuma main Play-Doh doang, kalian mungkin juga harus main-main yang lain juga tapi berhubungan dengan karakter. Tinggal kalian pilih, kalian mau pilih Play-Doh-nya untuk dicampur-campur kayak gini atau mengikat ke karakternya. Kalau mengikat ke karakternya berarti nggak Play-Doh doang. Kalian Play-Doh-nya bisa kalian ubah-ubah seperti mungkin kalian gerus pakai mobil-mobilan atau apa gitu ya. Jadi warna apa sama warna apa digerus pakai mobil-mobilan, warnanya diganti, itu juga bisa. Jadi coba digali kreativitasnya ya teman-teman. Karena kan kita itu kan bermain untuk konten untuk bocil-bocil nih. Jadi kita harus kasih kreativitas semaksimal mungkin, kira-kira bocil suka apa. Dan saya dari sekian banyak yang saya pelajari dan channel yang saya bikin, itu kunci itu mainan di warna sih. Ya, semakin menarik warnanya, banyak efek-efek audio suara di videonya, itu bocil-bocil makin senang. Entah apapun itu bentuknya, teman-teman. Ya, cobain ya, siapa tahu ini bisa mempermudah kalian. Ya memang ini butuh modal, tapi menurut saya ya layak untuk dicoba sih. Dan modalnya juga sebenarnya nggak gede-gede banget. Apalagi kalian tuh sudah punya penghasilan di channel yang lain, atau mungkin kalian udah punya pekerjaan. Nah, boleh dilakukan. Tapi buat teman-teman, bang saya tuh belum punya pekerjaan, belum punya penghasilan juga. Terus bagaimana dong? Saya nggak bisa bikin channel seperti ini. Ya jangan dibikin. Kalian coba cari alternatif lain yang free dulu aja. Ya, mungkin segitu dulu apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Channel kayak gini insya Allah aman, karena ini bener-bener konten kalian sendiri ya, bener-bener kalian bikin sendiri, insya Allah aman. Ini adalah konten-konten satisfying, konten-konten apa ya, ibaratnya kayak ASMR gitu juga bisa sih, karena ada bunyi-bunyi pencampurannya juga. Cuman ini tadi kan ditimpa sama musik-musik yang viral ya, jadinya ya bukan ASMR lagi, lebih ke satisfying aja sih. Oke, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.